Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Mata Nunki. Saya Nunki Imtinan Valentina sebagai moderator. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2018, Mata Nunki akan membahas sebuah fenomena yang sedang marak terjadi di kawasan Asia Timur dan juga di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Namun sangat disayangkan, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Maka dari itu, saya dan tim Mata Nunki telah menghadirkan beberapa ahli yang akan mendiskusikan tentang berita yang akan saya tampilkan. Mari kita sambut Dr. Agni Stefani, Master of Medical Science. Ya, selamat siang Dr. Agni. Selamat siang, Mbak Nunki. Iya, gimana kabarnya nih? Baik, Mbak Nunki. Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Kalau boleh tahu nih, kegiatan Dr. Agni akhir-akhir ini tuh sedang apa sih? Wah, jadi cerita sedikit nih ya. Ya, silahkan. Jadi sekitar seminggu yang lalu, sebelum saya datang ke sini tuh, saya baru aja pulang dari Kuwait itu untuk melakukan penelitian bersama dokter-dokter sedunia. Wah, hebat sekali ya Dr. Agni ini, dan mungkin bisa pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio ketahui bahwa Dr. Agni Stefani ini merupakan lulusan dari Universitas Oxford dan beliau merupakan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia. Boleh dong beri tepuk tangannya. Ya, silakan duduk Dr. Agni. Terima kasih, Mbak Nunki. Tak kalah hebatnya, mari kita sambut Profesor Wahyu Prastyo, Bachelor of Technology. Silahkan masuk, Profesor. Ya, selamat siang, Profesor. Selamat siang. Waduh, apa kabarnya nih? Tentu saja baik-baik saja dong. Alhamdulillah. Lama ya kita tidak berjumpa. Terakhir kayaknya waktu SMA nih. Oh iya, terakhir kali aku SMA masih Culun-culun gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi profesor, hebat loh tentunya. Mungkin bisa beri tepuk tangan. Nah, perlu diketahui oleh pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio juga, bahwa beliau merupakan lulusan dari Universitas Oxford dan sebagai pakar teknologi unit telekomunikasi internasional. Wah, hebat sekali ya, Profesor. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Akhir-akhir ini saya sedang lagi bahagia-bahagianya saya ya. Wow. Karena saya baru saja dinobatkan sebagai Presiden Direktur dari Greenpeace Internasional. Wah, hebat sekali. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Wahyu. Ya, silahkan duduk, Profesor. Bintang tamu panelis kita kali ini tak kalah hebatnya dari kedua bintang tamu kita. Mari kita sambut Profesor Fadilah Indah Nur Pratiwi, Bachelor of Philosophy, Politik and Economic. Silakan masuk, Profesor. Hai, Profesor. Selamat siang. Miss Nunki. Selamat siang, Miss Nunki. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Miss Nunki. Kalau Miss Ya. Nunki sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja tentunya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kegiatan sibuk apa sih sekarang? Oh, sekarang ini saya lagi sibuk-sibuknya nih di Santorini karena Wow, ada hebat kegiatan sekali. volunteer di bawah Ya. lembaga PBB. Oke, beri tepuk tangan dong untuk profesor kita kali ini. Dan perlu diketahui juga bahwa Profesor Fadilah ini juga merupakan lulusan dari Universitas Oxford dan beliau menjabat sebagai perwakilan dari program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hebat sekali, Profesor Terima Dila. kasih loh, Miss Nunki. Iya, sama-sama. Silahkan duduk, Profesor Dila. Pada episode kali ini, Mata Nunki akan mengangkat sebuah tema, yaitu debu halus mematikan. Berikut merupakan beritanya.
Jakarta dikepung polutan beracun, bukan lagi karbon monoksida, sulfur dioksida atau nitrogen dioksida, namun juga ada polutan yang disebut particulate matter 2,5. Polutan yang satu ini begitu berbahaya karena bisa mengandung ketiga unsur berbahaya tersebut. Langit biru Jakarta telah tertutup kabut polutan. Bukan hanya karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida, tapi juga partikel halus yang bisa saja mengandung setiap unsur polutan berbahaya tersebut. Partikel yang paling berisiko adalah particulate matter 2,5, sebab ukurannya 30 kali lebih tipis daripada ketebalan sehelai rambut manusia, sehingga dapat dengan mudah terhirup manusia. Sebagai perbandingan, ini adalah debu atau partikel berukuran lebih besar, yaitu PM10, yang ditangkap alat milik BMKG di Jakarta dan berbagai penjuru Indonesia. Ukuran PM2,5 4 kali lebih kecil. Bahkan tidak jarang, angka PM2,5 di Jakarta bahkan mencapai 152 mikrogram per meter kubik. Padahal Badan Kesehatan Dunia telah membuat batas udara aman, hanya mengandung paparan polutan PM2,5 rata-rata 25 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. Sementara itu batas yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk paparan PM2,5 adalah 65 mikrogram per meter kubik. Artinya dari 4 kategori risiko udara, Jakarta sudah masuk kategori tidak sehat. Demikian merupakan berita dari tema yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita berdiskusi dengan para panelis, jangan kemana-mana, tetap di Mata Nunki. Kembali lagi di acara Mata Nunki. Baik, sebelum kita berdiskusi dengan para panelis, saya ingin memberikan sedikit pengertian umum tentang debu halus. Jadi debu halus adalah partikel padat yang berukuran kurang dari 500 mikrometer. Dan sangat disayangkan, masyarakat Indonesia belum banyak yang mengetahui akan fenomena tersebut. Dan apakah debu halus berdampak negatif bagi kesehatan dan bagi lingkungan? Mari kita bahas bersama panelis. Ya, demikian berita yang telah tim Mata Nunki sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Mata Nunki. Dan pastinya saya dan tim Mata Nunki sangat terhormat bisa kedatangan para ahli yang luar biasa. Beri dong tepuk tangan untuk para ahli kita. Oke, menanggapi dari berita yang saya paparkan tadi, memang debu halus sudah mulai marak terjadi di Indonesia ya. Dan kami ingin mengetahui kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam debu halus tersebut. Dan kami mempersilahkan untuk Dr. Agni Stefani untuk menjawab. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Mbak Nunki. Ya. Sebelum saya membahas tentang kandungan dari debu halus, saya akan mengulas sedikit tentang sumber-sumber dan juga dari mana sih asal dari debu halus itu. Nah, dari sumbernya sendiri itu bisa dari asap-asap kendaraan atau mungkin asap-asap pabrik industri. Kemudian asal debu sendiri, menurut penelitian, debu halus pertama kali ditemukan di negara Cina. Kita tahu ya, negara Cina itu negara yang sangat padat penduduknya. Ya, betul sekali. Otomatis di sana terjadi yang namanya polusi udara. Kemudian polutan-polutan itu terkumpul dan menjadi debu halus. Yang terjadi setelahnya adalah angin membawa debu halus itu ke arah selatan sampai ke Korea Selatan. Entah bagaimana juga, kadar-kadar tersebut kemudian sudah menyebar di kawasan Asia. Bahkan di Indonesia sudah terkena dampaknya. Kandungannya sendiri ada 8 kandungan yang sangat berbahaya. Yang pertama ada silikon oksida, aluminium dioksida, ferrioksida, kapur tohor, magnesium oksida, belerang dioksida, kalium oksida, dan yang terakhir itu sodium oksida atau natrium oksida. Dan memang dampak debu halus itu sangat banyak ya untuk kesehatan tentunya. Dan maka dari itu saya ingin bertanya dampak yang dihasilkan oleh debu halus itu, dokter. Nah, ini kan debu halus ini ukurannya beraneka ragam ya, mulai dari PM 5,0, PM 2,5, PM 1,0. Ini bahkan yang PM 2,5 saja sudah dapat menyebabkan infeksi paru-paru dan juga mengganggu sistem kinerja jantung. Apalagi yang PM 1,0. Seperti yang sudah dipaparkan dari berita, itu ukuran konkretnya sekitar 30 kali lebih kecil dari rambut hidung. Jadi
bisa sampai mengancam jiwa manusia. Oke, jadi memang betul bahwa debu halus sangat berdampak negatif bagi kesehatan. Dan kandungan-kandungannya pun cukup banyak dan sangat berbahaya ya dokter. Oleh karena itu kami juga ingin mengetahui tentang kadar debu halus di Indonesia sendiri itu bagaimana dan edukasi yang dapat dilakukan untuk masyarakatnya. Mungkin bisa dijawab oleh Profesor Dila. Jadi begini Miss Nungki, memang untuk edukasi masyarakat mengenai pencemaran udara, terutama debu halus ini sangat-sangatlah kurang Miss Nungki. Jadi kami di sini ada Dr. Ani, Profesor Wahyu dan saya mensosialisasikan bahaya debu halus kepada pemirsa di rumah maupun di studio melalui acara Mata Nungki ini. Terima kasih. Jadi jika kita tidak hanya membicarakan di Indonesia saja nih, kita membicarakan keseluruhan saja, bahwa menurut laporan yang saya himpun, sekitar 3.000 kota yang sudah diteliti oleh belasan ilmuwan dan berbagai institusi-institusi nasional dan internasional menunjukkan bahwa 92% masyarakat dunia hidup di bawah ambang batas sehat indeks air quality. Dan posisi Indonesia pun berada di posisi ketiga di dunia, di bawah Arab Saudi dan Kuwait. Kita di posisi 3 ini, tapi tidak bisa dibanggakan tentunya ya. Karena kita mencapai poin 144 yang mana itu sudah kategori tidak sehat di sini. Oke, baik. Dan kami juga ingin mengetahui dampak yang dihasilkan oleh debu halus itu bagi lingkungan. Oke, untuk dampak bagi lingkungan ini sangat banyak sendiri. Karena dengan adanya debu halus ini, jadi lingkungan kita menjadi kotor karena debu. Selain itu yang lebih parahnya lagi, ini bisa berakibat hujan asam, erotifikasi, perubahan iklim, dan masih lain sebagainya. Jadi kami pemerintah dan PBB akan melakukan langkah dramatis untuk menanggulangi pencemaran debu halus ini. Namun sayangnya nih Miss Nungki, jika kita membandingkan dengan negara lain, teknologi Indonesia dalam mencegah problematika ini masih sangat kurang begitu Miss Nungki. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan ternyata dampak negatif pun juga terjadi bagi lingkungan. Betul sekali, Profesor? Nah, dan saya juga ingin bertanya nih kepada Profesor Wahyu yang kebetulan juga merupakan ahli di bidang teknologi, menyinggung teknologi yang belum memadai. Apa saja teknologi yang dimiliki Indonesia untuk mengetahui tingkat debu halus tersebut? Perlu kita ketahui bahwa debu halus sangatlah berbahaya bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Betul kan, dokter? Iya, betul. Oleh karena itu kami dari perusahaan Greenpeace International mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari pihak Indonesia sendiri, yaitu untuk membuat sebuah teknologi yang dapat mengecek kualitas udara dan polusi udara di sekitar kota tersebut. Akan tetapi pihak Indonesia sendiri masih kurang mendukung untuk membuat teknologi ini karena dukungan dananya masih kurang. Oleh karena itu kami hanya mampu membuat teknologi tersebut sebanyak 9 buah saja dan ditempatkan di 2 kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta dan di Bali. Terima kasih. Maaf, saya ingin menanggapi pernyataan dari Profesor Wahyu. Ya, silahkan. Jadi begini, Profesor Wahyu ya, ketika saya berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, bahwa beliau berkata bahwa anggaran masih difokuskan pada infrastruktur, Profesor Wahyu. Jadi seperti yang kita tahu, pulau yang ada di Indonesia ini jumlahnya ribuan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi kami akan terus berupaya, begitu Profesor, agar alat ini bisa dikembangkan lagi sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia begitu. Nah, akan kita garis bawahi dari pernyataan Profesor Wahyu dan Profesor Dila bahwa memang Indonesia masih sangat kekurangan dalam sektor teknologi, namun pemerintah juga akan berupaya bersama